Ada yang bertanya kepada saya seperti ini, Dok, katup mani bocor itu bisa sembuh sendiri nggak ya? Dok, jika saya rutin olahraga itu bisa disembuhkan nggak katup mani bocornya? Atau saya hanya pola hidup sehat gitu, menjaga pola makan, kira-kira bisa sembuh nggak ya hanya dengan cara-cara seperti itu? Saya tahu kalian pasti khawatir dan panik dengan gejala yang kalian alami, sehingga kalian terkadang bingung bagaimana menemukan cara atau solusi pengobatan kalian. Entah itu cari-cari di internet atau melakukan riset sendiri atau mencoba gitu. Nah, saya akan jawab pertanyaan kalian di video berikut ini ya. Jadi bagaimana sih penanganan atau pengobatan katup mani bocor yang tepat sesuai dengan gejala atau keluhan yang kalian alami. Makanya ditonton ya. Jangan di skip, tonton sampai habis supaya kalian benar-benar mendapatkan solusi dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Akmal di Dokter Santuy, konsultasi santai penyakit hilang seketika. Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sering ada ke saya gitu kan, entah itu dari WhatsApp atau telepon gitu, entah itu komen juga. Jadi begini, yang tadi saya ceritakan di awal seperti itu ya. Jadi pola pikir atau mindset penderita katup mani bocor ini memang dari awal harus dibenahi dulu. Jadi sebelum kalian melakukan pengobatan atau penanganan, pola pikir atau mindset dari awal itu harus dibenahi dulu. Karena apa? Kalau mindset atau pola pikir kalian dari awal aja udah salah, maka percuma atau sia-sia melakukan penanganan kayak gitu. Karena apa? Mindset ini adalah berhubungan dengan tindakan-tindakan yang akan kalian lakukan ke depannya, dan itu mempengaruhi kegagalan, kesuksesan, dan tingkat persentase keberhasilan dari upaya yang kalian lakukan. Kadang mindset ini bisa yang membuat kalian gagal dalam pengobatan. Kadang mindset ini adalah yang dapat membuat kalian menyerah di tengah jalan, seperti itu. Maka dari itu perlu kalian benahi dulu mindset kalian. Seperti apa? Ya, simak video ini, pokoknya jangan di skip ya. Harus ditonton sampai habis. Mindset pertama yang harus kalian tanamkan. Jadi tanamkan di dalam benak pikiran kalian, katup mani bocor itu tidak bisa sembuh sendiri. Ingat, katup mani bocor itu tidak bisa sembuh sendiri. Jadi tidak bisa dibiarkan, alias nanti juga sembuh sendiri, biarin gitu. Biarin aja nanti juga sembuh sendiri. Ingat ya, katup mani bocor atau spermatoria itu tidak bisa sembuh sendiri ya, harus dengan pengobatan. Karena apa? Alasannya apa? Jadi gini, katup mani bocor atau spermatoria ini kan awalnya dari PMO, dari keseringan masturbasi atau onani, atau mungkin kalian sering menahan kencing, atau kalian awal-awalnya menonton video seperti itu lalu kalian menggesek-gesekkan kemaluan kalian kepada bantal, pada kasur atau apa itu, sehingga syahwat timbul, kalian melampiaskan nafsu tersebut. Nah, dari aktivitas itu timbullah infeksi. Ya, infeksi ini adalah infeksi yang timbul dari keseringan atau frekuensi masturbasi atau onani yang berlebihan gitu, sehingga menyebabkan infeksi dan menyebabkan gangguan hormon. Nah, gangguan hormon ini juga tidak bisa dibiarkan. Artinya apa? Ketika hormon sudah kena atau hormon sudah menurun, itu tidak bisa diobati atau
tidak bisa sembuh sendiri gitu. Harus tentunya dengan upaya pengobatan. Jadi buat kalian yang masih berpikiran katup mani bocor atau spermatoria bisa sembuh sendiri, itu hilangkan pikiran itu ya. Jadi ubah mindset kalian. Jadi katup mani bocor ini harus dengan pengobatan. Jadi nggak heran gitu kenapa banyak yang mengalami katup mani bocor atau spermatoria sampai bertahun-tahun, sampai lama gitu kan, sampai sudah menikah gitu kan, karena yaitu mindset dari awalnya dia sudah berpikir bahwasannya katup mani bocor atau spermatoria itu bisa sembuh sendiri, padahal aslinya atau faktanya tidak seperti itu. Kenapa banyak yang rata-rata yang saya temui itu tahunan gitu ya. Bersyukur kalian yang mendeteksi katup mani bocor atau spermatoria dari awal, karena semakin cepat ditangani semakin cepat proses penyembuhannya atau semakin cepat pulihnya gitu. Jadi bersyukurlah kalian yang mungkin ketemu video ini atau mungkin ketemu video saya yang sebelum-sebelumnya gitu, harus bersyukur seperti itu. Yang kedua gitu kan, menyambung ke pertanyaan yang tadi gitu kan, kalau misalkan saya olahraga gitu kan, kalau saya terus hanya melakukan olahraga gitu kan, apakah itu bisa menyembuhkan gitu? Ingat kunci dari awal ya, penyebab katup mani bocor atau spermatoria adalah infeksi. Tidak bisa infeksi disembuhkan dengan olahraga. Kita melakukan aktivitas olahraga apapun itu ya, ini tidak bisa menghilangkan infeksi. Mungkin untuk kebugaran, untuk imun, atau mungkin kalian ingin kuat atau tahan lama itu bisa. Untuk meningkatkan kualitas sperma, untuk meningkatkan hormon itu mungkin bisa. Cuman untuk menyembuhkan katup mani bocor atau spermatoria itu harus dengan pengobatan khusus. Tujuannya adalah untuk menghilangkan infeksinya, sekaligus memperbaiki hormon alias memperbaiki efek-efek dari PMO itu ya, atau memperbaiki saraf-saraf, memperbaiki yang rusak akibat onani itu ya. Jadi olahraga ini tidak menjadi solusi. Jadi olahraga ini adalah upaya pencegahan yang belum kena ya, atau upaya untuk meningkatkan kebugaran atau supaya tidak loyo alias tahan lama gitu bagi pasutri seperti itu ya. Semoga kalian paham. Lalu yang ketiga tadi kan misalkan yang olahraga. Nah sekarang yang kalau misalkan ini saya melakukan pola hidup yang sehat, maksudnya makan makanan yang terjaga gitu kan, apakah bisa sembuh dengan makan makanan tersebut gitu, atau konsumsi buah-buahan, konsumsi apa gitu kayak sayuran gitu. Sebarannya konsumsi makanan itu bagusnya untuk menjaga imun, menjaga kebugaran, dan tentunya bagus juga untuk hormon gitu. Karena apa gitu, makanan-makanan tersebut kayak misalkan buah pisang, alpukat ini bagus untuk hormon. Tapi saya katakan lagi, kata kuncinya ini adalah infeksi ya. Infeksi ini tuh tidak bisa dihilangkan dengan cara-cara yang sembarangan alias hanya dengan konsumsi ini atau melakukan olahraga ini. Tidak, infeksi ini harus dihilangkan dengan pengobatan khusus ya. Jadi kata kuncinya adalah infeksi ya. Kalau untuk sekedar meningkatkan hormon testosteron, membantu memulihkan hormon testosteron itu bisa, tapi untuk mengobati infeksi itu tidak bisa. Yang nantinya pada ujung-ujungnya kalau infeksi masih ada, jadi potensi untuk keluar, jadi simazi keluar atau keluar cairan itu masih ada ya, karena infeksinya masih ada gitu. Kenapa saya udah melakukan olahraga, udah menjaga pola makan,
tapi kok masih keluar, itu infeksinya masih ada, masih terdapat infeksi, jadi harus dibersihkan, harus dituntaskan gitu, yaitu dengan pengobatan khusus ya. Infeksi harus dihilangkan dengan pengobatan khusus gitu. Nah, buat kalian yang mungkin bertanya atau mungkin penasaran gitu kan, pengen tahu apa sih pengobatannya khusus katup mani bocor atau spermatora ini, kalian boleh banget konsultasi di nomor 081214160701. Ini sebenarnya baru satu mindset. Nah, untuk nanti saya mungkin akan bahas lebih lengkap lagi di video selanjutnya. Sebenarnya ini baru satu ya, baru satu. Karena pembahasan terlalu panjang, saya bahas nanti di video selanjutnya ya, di video yang nanti akan saya bahas. Maka dari itu saya minta bantuannya untuk kalian subscribe ya. Kalian harus subscribe supaya kalian dapat mendapatkan info-info terbaru, video-video terbaru, update terbaru dari Dokter Santuy ini. Jangan lupa di like, komen juga, di share kepada teman-teman kalian yang mungkin menderita katup mani bocor belum sembuh. Ya, silahkan dibagikan untuk menjadi amal jariah buat kalian ya. Pokoknya saya akan selalu membahas katup mani bocor atau spermatorrhea di video ini. Pokoknya nantikan terus update dari Dokter Santuy. Saya mungkin segitu dulu ya video yang didapat dibahas. Nanti next atau selanjutnya saya akan bahas yang di part 2 atau part 3 nanti ya, ada video selanjutnya. Ya, saya akhiri dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.